Perang salib merujuk kepada berbagai ekspedisi militer yang berlangsung pada abad 11, 12, dan 13. Sejarah mencatat ada 7 perang salib yang terjadi dengan berbagai tujuan yang akhirnya mengubah Timur Tengah, khususnya Yerusalem dan sekitarnya. Saat itu, Eropa sedang mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan. Meskipun masih terdiri dari banyak kerajaan kecil, beberapa kerajaan besar di Eropa Barat sudah memiliki pemerintahan yang terpusat dengan baik. Contohnya Kekaisaran Romawi Suci yang berada tepat di pusat Eropa. Di selatan, kerajaan-kerajaan di wilayah Italia modern juga mulai menantang dominasi Muslim dalam perdagangan. Menurut Britannica, ada 3 hal penting yang dilakukan banyak kerajaan di Eropa pada zaman itu, yang membuat Eropa perlahan bergerak maju. Pertama, lahan hutan dibersihkan. Kedua, perbatasan didorong maju. Dan ketiga, pasar dikelola oleh organisasi sehingga lebih tersistem dengan baik. Selain itu, hal penting yang mengubah Eropa adalah perombakan struktur gereja dengan gerakan reformasi Gregorian yang intinya membuat paus memiliki peran yang lebih aktif dalam masyarakat. Beberapa hal tersebut membuat Eropa menjadi berpuas diri dan memiliki energi yang besar untuk berpetualang. Para sejarawan menganggap bahwa dimulainya ide perang salib karena saat itu hampir semua orang di Eropa menganggap bahwa agama adalah hal yang rumit. Agama digerakkan oleh tanda-tanda keajaiban, dan bahkan banyak yang menganggap bahwa bencana alam adalah kejadian supranatural. Belum lagi muncul gerakan perdamaian yang berkembang terutama di Prancis dengan pimpinan uskup setempat dan dukungan rakyat. Saat itu para pemimpin agama menyerukan damai sejahtera dari Tuhan dan gencatan senjata dari Tuhan yang tujuannya adalah untuk menghentikan perang selama hari-hari, minggu-minggu, atau waktu tertentu dalam setahun. Tujuannya adalah melindungi pendeta, pengembara, wanita, ternak, dan orang-orang lain yang tidak mampu mempertahankan diri dari perampokan. Konsili Clermont yang dipimpin oleh Paus Urbanus II pada tanggal 18 November 1095 dihadiri oleh sebagian besar uskup dari Prancis dan perwakilan dari banyak daerah lain, akhirnya memutuskan untuk membantu orang-orang Yunani melawan orang-orang Turki Muslim. Keputusan ini dikeluarkan karena menanggapi permintaan utusan dari Kaisar Bizantium Alexius I Komnenus. Sebenarnya Konsili Clermont menghasilkan berbagai urusan gerejawi yang penting, namun ternyata yang terkenal malah 2 hal. Pertama, memperbarui kedamaian Tuhan, dan yang kedua adalah memberikan kelegaan penuh pengampunan dosa bagi mereka yang berusaha membantu Kristen di Timur. Bahkan di akhir konsili, Paus menutup pidatonya dengan kata-kata Tuhan menghendakinya yang akhirnya menjadi seruan tentara salib. Keputusan dari konsili untuk melakukan gerakan pendamaian dengan mengambil langkah perang bagaikan sebuah paradoks. Gereja menetapkan bahwa gerakan perdamaian memiliki tujuan untuk melindungi mereka yang dalam kesulitan, dan tujuan utama perang salib adalah memberi bantuan kepada umat Kristen di Timur. Karena itu, tindakan perang bukan hanya dibenarkan, tetapi juga dianggap hal suci yang menyenangkan Tuhan. Lagi-lagi, manusia memiliki segudang alasan untuk membenarkan tindakan yang salah. Hampir seluruh kerajaan di Eropa juga menganggap bahwa ziarah ke tempat suci adalah hal yang harus dilakukan, selain peperangan. Di abad ke-11, Eropa bagaikan sebuah taman yang alih-alih berisi bunga, malah bertaburan banyak sekali tempat-tempat yang dianggap kuil karena berisi relik orang-orang suci. Roma dengan makam Petrus dan Paulus, 2 rasul penting bagi umat Kristen. Santiago de Compostela di Spanyol yang dipercaya merupakan makam Yakobus, salah satu murid Yesus. Dan terakhir, Yerusalem, tempat di mana makam Yesus berada. Bagi orang Kristen di Eropa pada zaman itu, ziarah memiliki peranan yang penting dalam hidup keagamaan. Apalagi banyak orang Kristen di Eropa pada abad itu percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, karena mereka hidup tepat 1 milenium setelah Yesus meninggal. Ada juga kepercayaan bahwa Raja Kekaisaran Romawi Suci, yaitu Charles Magna, adalah kaisar terakhir yang akan memimpin orang beriman ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Karenanya, gangguan akses ke kota Yerusalem akan berdampak serius bagi keimanan Kristen di zaman tersebut. Di sisi lain, suku Turki Seljuk adalah salah satu dari beberapa suku dunia Muslim di abad yang sama. Mereka mulai bergerak ke selatan dan barat menuju Iran dan sekitarnya dengan semangat dan antusiasme untuk mencari mualaf baru.
Pada pertengahan abad ke-11, kaum Turki Seljuk berhasil merebut kekuasaan politik dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Awalnya Seljuk mengarahkan selatan untuk melawan kaum Fatimid di Mesir. Namun Seljuk merubah arah karena ada tekanan dari bangsa Turkmenistan ke arah Anatolia dan desakan Bizantium juga Armenia. Namun pada tahun 1071, tentara Bizantium dikalahkan dan kaisar mereka Romanus IV Diogenes ditangkap. Dengan hasil ini maka kerajaan Kristen di Asia Kecil sudah hilang kuasa penuhnya dan pendudukan Turki pun dimulai. Perluasan wilayah Seljuk ke selatan yang sempat terhenti akhirnya terus berlanjut. Pada tahun 1085, Antioquia, tempat gereja pertama didirikan oleh para rasul, direbut oleh Suria, dan ini adalah pukulan telak bagi kekaisaran Bizantium. Jadi meskipun Seljuk tidak pernah bersatu sebagai satu kerajaan besar, namun mereka berhasil mengambil alih sebagian besar Asia Kecil, termasuk Nikea, dan membawa kebangkitan Islam semakin dekat dengan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Situasi inilah yang membuat Alexius I Komnenus akhirnya meminta bantuan ke barat, dan pada 1095 Eropa Barat merespon. Teriakan Deus le Volt atau Tuhan menghendakinya bergema di mana-mana, dan akhirnya Eropa memutuskan untuk pergi ke timur dengan menggunakan lambang salib di pakaian mereka. Selain itu, bukan hanya para kesatria populer, melainkan rakyat kelas bawah juga menanggapi seruan ini. Konsili Clermont adalah titik awal perang salib dan Eropa masuk ke masa persiapan sebelum perang. Setelah Konsili Clermont, Eropa Barat mulai mengumpulkan pasukan. Kerajaan-kerajaan, para pemimpin, kaisar-kaisar mulai mengumpulkan tentara, dan akhirnya para tentara yang membawa salib mulai mengumpulkan uang dengan menggadaikan atau menjual properti, baik untuk pembelian peralatan maupun logistik di perjalanan. Di timur, Kaisar Alexius yang berharap sekutu dari barat akan datang, mulai melakukan pengerahan pasukan untuk menyediakan dan mengawasi masuknya pasukan yang pasti berjumlah besar dari barat. Kelompok kesatria dan petani yang tidak terorganisasi dengan baik yang nantinya dikenal sebagai People Crusade atau Perang Salib Rakyat, akhirnya disatukan oleh pengkhotbah terkenal di zaman itu, Petrus si Pertapa. Perang Salib Rakyat adalah perang yang tidak terorganisir. Konon Petrus mengumpulkan tentaranya sekitar bulan November 1095. Petrus memulai khotbahnya dengan cara berpergian dari Berry di Prancis Tengah, melintasi Champagne, dan menuruni lembah Meuse ke Cologne, dan dari sana memimpin para pengikutnya yang antusias melintasi Eropa ke Konstantinopel. Awalnya Perang Salib Rakyat melakukan banyak pembantaian Yahudi dan menyebabkan kerusuhan di Rhineland, Jerman Barat. Setelah itu, Petrus memimpin anggotanya untuk berangkat dari Jerman melalui jalur darat melintasi Eropa Tengah dan akhirnya tiba di Konstantinopel. Sebutan untuk Istanbul pada saat itu. Mereka tiba pada musim panas tahun 1096. Perjalanan itu adalah perjalanan yang berbahaya. Awalnya pengikut Petrus si Pertapa berjumlah lebih dari 40.000 petani. Namun karena persiapan yang tidak memadai, serangan perampok di perjalanan, akhirnya banyak yang meninggalkan Perang Salib Rakyat sehingga ketika mereka mencapai Konstantinopel, pengikutnya berkurang menjadi 30.000 orang. Alexius menerima Petrus dengan ramah. Namun setelah Alexius mengetahui bahwa ini bukan tentara salib yang asli, akhirnya dia menasehati Petrus untuk menunggu kedatangan pasukan utama perang salib. Namun para prajurit menjadi tidak terkendali. Pada tanggal 6 Agustus 1096 mereka diangkut menyeberangi Bosporus. Pada tanggal 21 Oktober 1096, pasukannya malah disergap di Cibotus dan hampir dihabisi oleh Turki di bawah pimpinan Sultan Kilik Arslan ibn Sulaiman di dekat desa Drakon. Pertempuran Luwak, itulah sebutan pertempuran itu, menjadikan kekalahan total untuk orang-orang yang tidak terorganisasi dengan baik ini, membuat mereka semua dibantai oleh tentara Turki yang lebih siap untuk berperang. Di Anatolia, Turki Barat, Perang Salib Rakyat yang tidak terorganisasi dengan baik akhirnya berakhir karena kedatangan tentara utama Perang Salib dan pembantaian para tentara Perang Salib Rakyat oleh Turki Seljuk. Petrus sang Pertapa yang merupakan pimpinan mereka malah melarikan diri dari Konstantinopel karena kehilangan iman. Tentara-tentara paling hebat di abad pertengahan untuk Eropa sudah datang di Timur Tengah. Perang Salib pertama sudah ada di depan mata. Perang Salib adalah perang yang menunjukkan wajah asli dari perang,
bahwa manusia hanya melakukan segala cara untuk melegalkan tindakan mereka. Bukan Kristen, bukan Islam, bukan agama yang salah. Manusia yang tamak dan serakah, itulah penyakit sesungguhnya bagi dunia.